Halo bos, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Alay bos. Kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas tanggal 7 bulan Juli tahun 2023. Dan tepatnya lagi seperti biasa, Alay bikin kelanjutan video-video aktivitas yang ada di kebun yang akan ditanami cemeng kololai. Dan kesempatan pada pagi hari ini ya, yaitu proses pengepalan bibit CMK lolai. Yang bisa kita lihat di sini sudah ada yang dicabuti bos ya. Nah, ini prosesnya sudah kita lakukan pengepalan, dan pengepalannya sendiri ada di bagian sebelah sini bos ya. Nah, ini ada teman-teman kita. Ini proses pengepalannya sendiri ini menggunakan tanah biasa ya. Yang penting udah halus ya, jangan terlalu kasar. Dan tanah juga ini, tanah yang digunakan ini tanahnya lembab ya, jangan kering. Kalau kering dikepal itu nanti dia ambiar, pecah. Kalau basah juga jangan, kalau basah ya kurang bagus. Yang pasti kondisi tanah ini halus dan lembab. Kalau seumpama kering ya kita siram menggunakan air. Dan air itu bisa kita campur menggunakan agen hayati apa aja boleh ya, kayak M4, BK, M21, apapun boleh. Syukur-syukur ditambahin organik juga nggak apa-apa ya, cairan yang organik boleh apa aja. Oke, terus bibit sendiri dari persemaian ya, intinya kita ambil ya, ketika kita melakukan pencabutan itu kita, caranya pencabutannya sendiri kita dalam posisi megang itu dipegang yang paling bawah ini bos ya, jangan di atas ya, jangan di atas, tapi yang mepet dengan tanah itu kita pegang lalu kita cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu, kita cabut. Tujuannya kalau kita megang yang di bawah ini, karena ini batangnya kan udah agak keras ya, ketika kita cabut dia agak kuat. Tapi kalau kita megangnya di atas, takutnya nanti kulit ayamnya ini nanti karena dia masih tipis, belum kuat, takutnya dia lecet, nanti dia akan bisa ditanam itu kan stresnya terlalu lama dan bisa timbul busuk ataupun patah nanti di atas ini kalau kita seumpama kulit ayamnya lecet. Makanya kita proses pengambilannya kita pegang di pangkal batang, kita cabut. Dan akar tunjangnya ini bos ya. Nah, akar ini yang gerak-gerak ini, yang gerak ini kita potong ya, kita potong menggunakan gunting. Nah, ini ada gunting ya, kita potong nih. Nah, kita potong nih ya, nih. Nah, kita potong, ini potongannya nih ya, ini potongannya. Dan ini akar yang dipotong ini intinya dari pangkal batang yang terlihat ke bawah itu panjangnya kita sisakan 2 sampai 2,5 cm ya panjangnya. Jangan akar tunjangnya jangan dibiarin. Kalau dibiarin, kalau kita lakukan pengepalan dan akar tunjang itu berlebihan, tidak ikut kekepal, nanti yang dikhawatirkan dia akan stres terlalu lama. Karena kalau tidak kekepal dia akan kering, dan kering itu akan dia merambat ke atas ya, akan merambat ke atas, dan itu akan bikin tanaman itu stresnya lebih lama. Makanya kita lakukan pemotongan agar akar ini selalu di dalam kepalan ya. Nah, setelah kita lakukan pemotongan ya seperti ini, baru kita masukkan ke dalam ember. Dan ember ini bos ya, ini ada campurannya. Kalau tanah ini tanah biasa aja bos, yang penting lembab dan halus ya. Kalau seumpama kering ya kita siram menggunakan cairan agen hayati, kita tambahin nggak apa-apa, atau POC, pupuk organik cair ya, yang penting organik jangan kimia. Nah, terus ini airnya sendiri bos, ini kita menggunakan air ini kita campuri agen hayati juga ya, kita kasih M4 juga bisa, atau POC organik, pupuk organik cair. Tujuannya POC itu, pupuk organik cair itu untuk merangsang akar-akar yang terputus ini biar cepat sembuh
dan dia akan keluar akar-akar baru ya. Boleh menggunakan vertivore tutup kuning ataupun vertivore tutup merah, itu POC itu bisa ya. Intinya POC, pupuk organik cair, jangan yang kimia ya. Kita gunakan secukupnya, akarnya kita celup ya. Cukup kita celup lalu kita ambil langsung kita lakukan pengepalan, nggak apa-apa. Karena ini banyak ya, kita rendam di sini nggak apa-apa bos ya. Nggak apa-apa. Nanti juga langsung kita lakukan pengepalan. Nah, setelah kita masukkan ke cairan ini yang ada POC-nya atau agen hayatinya ya, kita kasih secukupnya, lalu kita lakukan pengepalan. Nah, cara pengepalannya pun sendiri dengan cara seperti ini ya. Tangan kiri kita ngambil ya, terus tangan kanan itu juga kita ngambil dengan cara seperti ini. Ini HP Alay Kempit Pupu bos ya. Jadi ini sebagai contoh aja bos, sebagai contoh aja ya. Jadi tangan kiri ini kita ngambil tanah ya, kita ambil tanah, jempol ini kita main ya, menet atau nekan biar terbentuk lubang seperti ini. Lalu tangan kanan ini ngambil bibit ya, kita taruh di tengah-tengahnya, dan akar tunjang itu jangan sampai ada yang kelihatan. Makanya tadi kita lakukan pemotongan ya, kita lakukan pemotongan agar akar ini selalu di dalam pengepalan ya. Kita taruh, habis itu kita tutup lagi. Nah, kita genggam 2 kali, 1. Nah, ini kan gepeng ya, agak gepeng, kita putar lagi seperti ini biar jadi bulat. Nah, udah gitu aja. Terus kita kalau bawahnya ini tajam atau agak lancip ya, kita lakukan perapihan. Nah, seperti ini aja. Udah, terus kita taruh. Nah, seperti itu. Terus dengan cara cepat ya, tangan kiri ini ngambil lagi, jempol kita main, tangan kanan ngambil bibit, kita taruh di atas, lalu kita dorong untuk menutupi akar-akar tadi, lalu kita kepal 2 kali ya. Tuh. Nah, pengepalannya sendiri bos ya, ini kan ada daun kepel, ini jangan sampai tertimbun. Ini minimal sekitar 2 cm ke bawah, ini harus kelihatan. Nah, udah kita lakukan gitu aja bos nih, kita taruh. Nah, kita taruh ya, cuman gitu aja bos ya. Dan kita lakukan sampai selesai tuh, bisa kita lihat sangat mudah sekali ya tuh. Tuh, tangan kanan ngambil ngambil bibit tangan kanan, tangan kiri ngambil tanah, kita kepal 2 kali, udah kita taruh gitu aja tuh. Tuh alhamdulillah udah dapat banyak bos. Kalau seperti ini bos, positif hidup dan positif kita nggak sia-sia, maafnya ngomong, itu mengupah tenaga kerja. Kalau seumpama kita molybag di plastik, kadang pengisian tanah itu ke polybag itu nggak imbang, tangan satu dengan tangan satunya, ada yang padat, ada yang nggak padat. Jadi yang ketika padat itu kelihatan disiram itu udah penuh, udah basah, padahal itu yang basah cuma atas, tapi yang bawah itu masih kondisi kering. Tapi yang nggak padat itu disiram nggak kelihatan basah. Ketika kita bikin rata dengan yang basah tadi, nggak taunya itu udah ngecembong, terlalu bacek nek coro Jawa nih. Nah, di situ nanti ketika kita melakukan pengisian biji cabai atau biji apapun, ketika tanah itu nggak rata kelembapannya, maka susah kita menjaga kelembapan, dan disitulah persemaian kita tumbuhnya nggak normal. Ada yang tumbuh, ada yang enggak. Yang terlalu basah tadi bijinya busuk, yang terlalu kering tumbuhnya juga nggak normal gitu. Makanya kita menggunakan cara ini, karena sebelum Ale bikin konten-konten video, cara-cara lama itu sangat-sangat metode apapun udah pernah dilakukan, dan yang lebih efisien dan lebih jelas-jelas maksimal seperti ini cara kerjanya. Dan kita juga nggak rugi bahasanya melakukan pengupahan tenaga kerja ya. Karena kalau kita ngasih polybag, kalau seumpama di polybag itu kita menggunakan plastik atau apapun, ketika kita ngisi biji, kalau seumpama nggak tumbuh, ya rugi kita gitu loh. Tapi kalau ini bos ya udah positif, yang kita kepal yaitu yang udah ada tanamannya. Sekali kita posisinya juga lebih cepat
kita kepal seperti ini ketimbang kita ngisi polybag tuh. Ya, cukup 2 kali udah cukup tuh. Ini kalau sehari sendirian bos ya, kalau khusus ngepel ini sendirian itu bisa mencapai 2000 lebih seharian sendiri ya, khusus ngepel bahkan sampai 3000, tergantung keterampilan tangan masing-masing ya. Itu. Dan ini nanti bos ya, kalau cara penyiramannya ya, nanti kita cukup menggunakan tangki sprayer. Kalau menggunakan gembor juga boleh, cuman harus sejalan aja, jangan sampai bolak-balik. Kalau bolak-balik nanti ini pecah hancur. Dan ini pengepalan ini prosesnya mungkin sekitar 1 minggu dikepal ini. Setelah dia keluar akar-akar halus kecil-kecil putih keluar dari pengepalan ini, baru langsung kita lakukan secepatnya penanaman. Jangan terlalu banyak akar ya, masih 1-2 kelihatan, segera kita lakukan penanaman. Kalau terlalu panjang akar kita tanam, dia patah, nanti stres lagi gitu ya. Jelas ya. Oke. Ini jangan sampai kena air hujan bos ya. Nanti ketika ada turun hujan ya, kita ini pasang paranet ini kita tambahin plastik lagi. Takutnya hancur nah kalau kena hujan. Maksud bos ya. Oke. Dan itu kawan kita lagi melakukan pencabutan dan motong akar tunjangnya ya. Habis itu nanti kita rendam di situ, baru kita lakukan pengepalan dan kita tata di sini. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.